Nah, Prabowo ini Black Tortoise. Black Tortoise tuh punya dan dia level 7, artinya dia old soul banget. Bukan level 7, di atasnya malah Tao. Yang level 7 Jokowi. Jokowi tuh level 7 berarti udah old soul lah, udah tua lah ya gitu. Paling mentoknya 7. Nah, udah mateng banget berarti kan, orang-orang yang ikutnya udah mateng semua nih. Nah, Prabowo tuh punya kemampuan telepati, dalam arti dia tuh bisa tahu keinginan orang. Dia bisa tahu rakyat maunya kayak gimana. Dia deliver semua. Dia bikin dalam bentuk kampanyenya, dalam bentuk narasi ngomongnya, tampil dirinya. Tapi dia baru menggunakan sekarang, karena di yang tahun yang dia gagal-gagal dulu, emang lucknya lagi nggak bagus. Jadi kemampuannya ada, tapi ya banyak faktor lah. Sehingga dia nggak menggunakan itu. Yang sekarang ini, Black Tortoise-nya dengan Prabowo dipakai banget. Terkait anak juga bisa digunakan untuk membaca potensi atau talenta mungkin kan ya. Itu bisa sekolahnya apa? Bisa. Opsi karir. Kalau sekolahnya dia di Chinese juga sih. Jadi sekolahnya dia di sekolah di lintas agama sih sebenarnya. Oh, anaknya Mas Hendra. Iya. Jadi kita bisa baca orang itu lebih baik memang dia bacanya dini ya. Saya waktu belajar kan udah kelar sekolahnya. Tapi dia tuh cocoknya memperdalam ilmu apa? Biasanya nggak cuma satu dong. Ya kan, misalkan dia cocok di hukum, cocok di politik, cocok di mana misalkan. Tapi seni juga bagus segala macam. Tinggal nanti dilihat kombinasinya. Yang mana yang hanya dia suka tapi tidak menghasilkan uang. Yang mana yang dia suka dan dia menghasilkan uang, atau kalau kayak gitu enak ya. Atau yang ternyata yang menghasilkan uang sama yang dia suka nggak sama. Ada yang orang yang terbacanya kayak gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman atau klien saya yang minta dibacain untuk anak-anaknya yang belum memutuskan sekolah di mana, itu sangat membantu. Kayak waktu saya bacain anak saya. Oke, dia seneng nih, matematikanya bagus segala macem. Tapi benernya dia punya potensi paling bagus itu di manajemen. Karena jiwa kepemimpinannya tinggi. Nah, dia tadi kayu yang gitu ya. Jadi saya mesti arahin. Kalau bisa abis lulus ada ambil apa kayak leadership, kursus apa-apa gitu ya. Tinggal diarahkan karena potensinya udah ada. Tapi kan perlu ilmunya dong, teori dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti teman-teman misalnya butuh konsultasi gitu, selain seperti yang sudah dibacakan kayak saya tadi, ada sisi lain nggak yang belum tereksplor dari tanggal dan jam lahir itu, Ce? Yang belum tereksplor, misalkan apa ya? Misalnya kayak shio naga dan lain sebagainya, terus peruntungan di tahun itu ini ya. dan seterusnya itu kan itu udah kebaca juga. Jadi gini, kalau konsultasi tuh, karena kan kalau semuanya langsung jadi banyak banget ya. Selain banyak banget aja jadi mahal banget juga. Iya. Jadi biasanya orang membaca dirinya sendiri, yang mengenal diri tadi, kayak life destiny reading lah saya bilangnya. Membaca pace seumur hidup. Jadi bacaan itu bisa jadi pegangan dia seumur hidup. Ada yang dekade tadi. Tapi setiap memasuki tahun kan ada pergeseran bintang ya. Pergeseran bintang, peruntungan kita juga bergeser. Nah itu di awal tahun, makanya kayak kemarin nih, saya ini sampai sekarang masih banyak utang. Orang minta dibacain lagi untuk tahunan. Minta dibacain tahunan, nanti di breakdown, dirinci bulan ke bulan. Nah itu gunanya apa? Misalkan saya tahun berapa ya, potensi saya bakal ketemu noble people, orang-orang yang akan membantu saya, entah di karir, entah di studi, itu ya. Artinya saya harus banyak keluar rumah dong. Kalau ada undangan silaturahmi, undangan gathering, acara-acara, saya mesti datengin. Karena apa? Pace saya mengatakan tahun ini, keberuntungan saya untuk kenal sama orang baru yang nantinya jadi noble people, itu besar. Tapi kalau kita di kamar doang, mager selimutan, nggak jadi juga itu barang, ya kan? Gitu. Ini mulai banyak teman-teman yang di live TikTok tanya, Mas Hendra kalau mau konsultasi berapa, dan seterusnya. Terus yang dibacain tuh apa saja gitu. Mungkin bisa ini ada live TikTok ya? Iya. Saya nggak tahu. Generalisir mungkin ya. Apa aja sih yang akan dibacakan ketika kemudian teman-teman pengen tahu tentang kehidupannya, potensinya gitu. Karena bagaimanapun juga ya,
ini kan ilmu gitu kan Ilmu. ya. Ini kan ilmu. Dan ini kita nggak klinik ya. Saya nggak perlu puasa, saya nggak perlu trans untuk membaca seseorang gitu. Iya, jadi pure knowledge ya. Pure. Dan Science, kalau apa menurut saya namanya, science. dan kemudian ini juga sudah banyak dipakai oleh jutaan orang di dunia begitu ya. Bahkan seperti yang di Malaysia itu yang ikut kan rata-rata orang-orang dari dari luar negeri puluhan semuanya, ribu begitu. Sekali bikin event dia bisa puluhan ribu. Itu gimana, Cek? Apa aja kira-kira yang bisa dibaca? Spesialisasinya Cece itu? Maksud saya menceritakan servis saya nih. Iya dong. Saya juga punya akun TikTok kalau ada yang mau reach out ya. Boleh. Akun TikToknya Feng Shui ID atau pokoknya nama panjang Pamela Cardinal mungkin keluar ya. Cuma emang saya tidak serajin Mas Hendra untuk posting ya. Nah, jadi saya punya beberapa jenis jasa atau servisnya ya. Pertama orang biasanya dimulai dengan dia mesti mengenal diri yang baca yang seluruh hidupnya. Ini ngasih tahu harga gitu Mas? Oh boleh nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Saya di info aja kali ya. Aja, gitu. Soalnya nanti nggak enak banyak konsultan yang lain. Servisnya aja deh. Iya. Jadi orang biasanya dimulai dengan membaca yang keseluruhan hidupnya dia, karakter, potensi, sama garis besar jalan hidupnya ya. Ada yang minta ditelusuri lebih dalam, tolong dong fokus ke relationship, misalkan belum menikah atau habis cerai. Tolong dong fokus ke materi, wealth atau karir gitu ya, bisa difokusin di situ. Tapi itu garis besar dan itu dia bisa dipegang untuk seumur hidupnya. Dan gak mahal loh harganya kalau untuk pegangan seumur hidup. Tapi nanti setelah itu dia baca tiap tahun. Nah, kemudian yang tadi saya bilang Sun Tzu atau Cimendunja. Sun Tzu itu background ilmunya sih ya, tapi nama ini Cimendunja, orang biasanya susah nih nyebutnya. Kalau dalam teori perang Sun Tzu itu kan ada desa mengepung kota, menyisir dalam kegelapan, segala macam. Iya, itu filosofinya ya. Menarik kalau baca buku Sun Tzu. Iya, asik. Nah, itu semua bisa kita, misalkan gini, saya lagi mau bikin keputusan, yang klien saya terakhir deh. Dia mau jual apartemen. Dia jual apartemen kok nggak laku-laku ya, saya pengennya ngotot di harga sekian gitu. Ada orang yang udah lagi nawar tapi harganya segini. Terus kira-kira kayak gimana? Nah itu kita buka pakai namanya Cimendunja. Itu saya nggak terlalu perlu tanggal lahir lengkapnya, tapi tahun lahir boleh lah. Nah itu detik itu juga. Jadi kadang nggak ada yang kebetulan. Mas Hendra nanya ke saya nih, Japri, saya belum sempat baca. Saya lagi di jalan lah segala macam. Pas saya buka, Pam tolong dong bacain, gue mau jual ini kira-kira gimana prospeknya. Saya langsung plot bagannya di detik itu, di jam itulah gitu ya. Di jual jam apa itu. misalnya? Jual tanah, jual rumah? Ya itu salah satu contohnya. Tapi kayak yang bisa dibaca nggak cuma itu. Misalkan saya ada tawaran bisnis dari siapa partner gitu ya. Enaknya gimana ya, di follow up atau kayaknya bakalan cari masalah atau gimana, itu bisa dibuka. Oh, bisa ya? Bisa. Nah, makanya waktu kemarin Capres nih, saya nanya sama teman-teman saya. Tapi kan saya nggak bisa buka ujuk-ujuk ya. Nanti kita jadi subjektif. Ada yang nanya, Pem, kira-kira gimana nih Prabowo atau Ganjar yang menang? Karena ada yang nanya, saya bisa buka. Atau enggak kalau dulu Piala Dunia, anak saya sama suami saya mereka doyan bola, saya enggak. Mama tolong cekin dong malam ini siapa Prancis lawan siapa gitu ya, yang menang siapa, itu bisa dibuka. Nah, malam ini dibuka ya. jangan buka nanti jam 22.30. Ini lagi ada bola ya? 22.30 itu kan timnas Indonesia 23 lawan Jordania 23 gitu kan. Jangan nanti kita kelamaan ini saya gitu. jadi. Soalnya gini, jawabannya tuh bukan nama negaranya. Jadi karena saya nggak senang bola, nggak tertarik bola, jadi nanti saya bilang gini, oke, yang menang itu negara yang geografisnya bla bla bla. Siapa tuh? Misalkan pegunungan kah atau kayak kurang subur atau gitu ya. Atau dia pantai. Kemudian permainannya modelnya agresif gini gitu. Nah, orang yang seneng bola yang nanya ke saya nangkep banget. Oh, berarti Argentina misalkan yang menang. Oh, berarti ini siapa yang menang? Ya udah itu aja. Pokoknya sayanya sih nggak peduliin lagi gitu ya. Kalau presiden presisi ya kemarin ya? Oh, presisi dan sampai detail ceritanya. Bahkan ya tapi nggak enak sih. Apa? Nggak apa-apa. Ini politik soalnya jadi nggak apa-apa ya. Kan? Gitu. Pendidikan kan ini kita edukasi. Iya, cuma saya posting di sosmed, saya takut disu. Gimana? Ceritanya gimana tuh? Jadi kalau waktu masih di 2022 akhir ya, agak early banget tuh saya udah mulai buka tuh. Terus saya bilang dulunya kan saya ya ini saya jadi ini kan saya dulunya Jokower gitu ya. Tapi terus saya bilang ini harusnya
Prabowo gabung sama Ganjar nih. Teman-teman saya nggak suka, oh nggak bisa gitu, Pem, gini gitu. Loh ya kan ini gue bukan emosi, bukan ego kita gitu. Ini katanya metafisik. Ini kalau gabung satu putaran beres semua segala macem gitu. Tapi dari sisi Ganjar itu akan ada problem dari domestiknya. Domestiknya menghalangi kemenangan dia. Domestik saya pikir partai ya. Jadi polisinya partai dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau gaya kampanyenya nyerang lawan, bunuh diri deh. Saya nggak tahu deh, coba silakan dicerna. Waktu itu 03 nyerang lawan nggak gitu. Nah kalau gayanya nice, manis-manis aja, cuma menceritakan keunggulan sendiri, itu masih ada harapan gitu. Kemudian perlu banyak negosiasi itu sebenarnya. Yang saya fokus kebacanya 02, 03 sih ya, karena 01 memang Anies tuh chief, jadi ada lagi namanya deity ya, jadi chief itu bagus sebenarnya, tapi kurang terlihat lah, karena banyak pertanyaan yang di lingkungan saya tuh antara 02 atau 03 gitu kan. Nah itu jadi pas saya lihat, kalau gabung nih mereka oke banget. Tapi karena 03 nih kayaknya ditarik-tarik dari domestiknya, kemungkinan besar dia bisa nggak gabung gitu. Kalau dia nggak gabung, yang menang udah pasti 02. Pasti 02. Gitu. Nah masalahnya yang saya juga waktu itu nggak bisa terus-terusan baca ya. Kalau nggak ada yang nanya kan nanti saya baca saya jadi ego tuh. Udah ego yang jalan, kita ngeplot chart. Nah itu jadi kayak gitu bisa kebaca detil. Iya sih, memang kebaca detil. Beberapa pakar numerologi ya di dunia mayoritas itu yang senior yang sudah legend itu dia berani memastikan kalau tanggal sekian ini pilpres nggak ada yang bisa ngalahin Prabowo gitu. Itu saya 1 tahun sebelum ini udah, karena Prabowo emang lagi timingnya bagus. Ya mungkin kan juga apa tuh namanya yang menentukan hari kan juga sudah ngitung juga. Ini yang jadi Pak, ini saya nggak enak nyebut namanya. Salah satu ketua TPN-nya, pas saya lihat dia ngecek get kontak saya. Mungkin link saya Google Drive yang bacain tiap-tiap capres itu nyebar juga kali ya akhirnya, karena ya, saya juga bergaulnya sama ring-ringnya mereka gitu kan. Tapi saya pikir kalau saya bisa reach out, saya kasih bantuan kalau mau dibutuhkan. Cuma kita nggak boleh ada pemaksaan ya, kalau orangnya nggak bisa dihubungin atau dia nggak butuh, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya banyak strategi yang ya harusnya gini, tapi itu kan bukan hal yang gampang ya, politik ya, banyak kepala di dalam sana. Betul. Pas kita kasih masukan metafisik, metafisik hanya satu variabel, kenapa jadi harus nurut sama metafisik doang gitu ya, misalkan gitu kan. Tapi sebenarnya yang udah diprediksi itu, nah termasuk Prabowo nih saya nggak tahu, ini sekarang bulan April ya, dia di Februari euforia bagus sekali, kemarin menang Februari kan? Februari. Tapi Maret April nih sebenarnya ada posisi stres nih. Ya nggak kelihatan kan kalau di TV ya. Tapi sebenarnya ada posisi stres. Mungkin stres, banyak tekanan, ada betrayal juga di dalamnya. Bisa jadi. Ini lagi sedang. Sampai saya terakhir baca sampai Juni ya, kalau saya bacain full jadi lengkap dong, udah capek juga. Ya, sampai Juni kayaknya agak banyak stres-stresnya. Jadi Februari sampai Juni ini Prabowo bakal... Februarinya bagus banget. Februari bagus ya, udah terlewati kan ya. Udah, euforia, dielu-elukan, fans banyak. Betul, dan memang Prabowo kebetulan guardian deity-nya. Jadi setiap orang punya apa ya namanya deity itu kayak pendamping kita ya. Pendampingnya Mas Hendra, Moon ya. Moon itu berarti orangnya knowledgeable, cerdas, senangnya nyari ilmu pengetahuan. Nah, Prabowo ini Black Tortoise. Black Tortoise tuh punya dan dia level 7, artinya dia old soul banget. Bukan level 7, di atasnya malah Tao. Yang level 7 Jokowi. Jokowi tuh level 7 berarti udah old soul lah, udah tua lah ya gitu, paling mentoknya 7. Nah, udah mateng banget berarti kan, orang-orang yang ikutnya udah mateng semua nih. Nah, Prabowo tuh punya kemampuan telepati, dalam arti dia tuh bisa tahu keinginan orang. Dia bisa tahu rakyat maunya kayak gimana, dia deliver semua. Dia bikin dalam bentuk kampanyenya, dalam bentuk narasi ngomongnya, tampil dirinya. Tapi dia baru menggunakan sekarang, karena di yang tahun yang dia gagal-gagal dulu, emang lucknya lagi nggak bagus. Jadi kemampuannya ada, tapi ya banyak faktor lah. Sehingga dia nggak menggunakan itu. Yang sekarang ini, Black Tortoise-nya dengan Prabowo dipakai banget. Kemampuan Black Tortoise-nya tuh ya. Black Tortoise tuh bisa mengarahkan, menggiring opini seperti yang dia mau, itu orang nurut banyak. Jadi kalau dia leadership lah ya,
leadership dan dia bisa tahu orang maunya apa. Dan dia kenyataannya juga bisa fleksibel kan? Dia lebih lentur sekarang gitu, ketemu orang bisa lebih memahami, termasuk ke rekan-rekan politiknya. Bisa joget-joget. Bisa gitu joget-joget karena ternyata marketnya suka. Iya. Iya kan? Benar Gitu. juga sih. Itu kan Februari, sekarang kan April. Jadi ya, besok ini kan besok kalau nggak salah dibacakan ini ya hasil pengumuman Oh sidang itu ya MK MK ya. Nah, sampai Juni ini bakal Ada banyak kali stres-stresnya. membuat stres ya. Oke. Juni ke atas. Saya belum buka, tapi itu belum saya buka. mesti buka, mesti ngitung lagi dulu. Oke. Mungkin kapan-kapan barangkali bisa ini deh apa tuh namanya bisa Bisa. ngitung soal pilkada dan lain sebagainya gitu untuk menguji apakah kemudian memang ilmu ini benar-benar layak untuk dijadikan sebagai bahan untuk sebagai apa ya menemani perjalanan hidup kita, minimal kita ada semacam kayak yang bimbing gitu, arah gitu, gambaran ke depan tuh bakal seperti ini, sehingga ketika ada hal-hal yang negatif kita udah ada warningnya dulu. Betul. Dan kita ada solusinya seperti apa, begitu ya Ci ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya boleh nambahin, ini benar biasanya saya kalau pas sesi ngajar ya, biasanya saya jelaskan di awal. Kita tuh manusia ada 3 luck ya. Jadi ada heaven luck. Heaven luck tuh terlahir memang dia masih gawan bayi ibaratnya ya. Bawaan ya, kalau kita Beruntung percaya gitu ya. reinkarnasi itu bawaan dari kehidupan sebelumnya. Dia sekarang menjadi orang yang beruntung. Jadi ada yang lahirnya di kolong jembatan, ada yang lahirnya di istana tapi nggak bahagia, ada yang lahirnya baik-baik aja, mukanya cakep ya, bukan berarti maaf untuk yang kurang. Tapi itu luck, heaven luck. Kita nggak bisa apa-apain. Heaven luck tuh plafonnya juga gini, untuk kita mau jadi, apakah gue kaya nggak ya gitu ya. Plafonnya cuma segini nih. Kita bisa kaya dalam range ini. Tapi selain heaven luck itu ada man luck, kemampuan manusianya. Ya bukan berarti nggak ada effortnya, kerja keras, sama yang tidur-tiduran kan walaupun heaven luck-nya bagus, tapi yang tidur-tiduran nggak lantas terus jadi fantastis hasilnya dong, ya kan. Jadi ada namanya man luck juga. Di dalam man luck itu yang kita bisa pakai feng shui juga. Nah, kemudian ada earth luck. Earth luck yang kita pakai feng shui. Man luck itu nanti kita bisa tahu dari Cimendunja, strateginya apa. Jadi kita kerja keras, tapi ternyata di bulan ini peruntungannya nggak bagus. Jadi jangan aneh-aneh, tenang-tenang, diam-diam, lay low gitu. Kalau misalkan, peruntungannya lagi bagus, agresif deh gitu, jalan deh ketemu orang, misalkan yang jualan gencar lah gitu. Tapi kalau lagi nggak bagus, salah aja nanti, karena emang lagi hitungan bulannya tuh lagi nggak bagus gitu. Nah jadi kan jadi sepertiga ya. Nah, artinya orang yang tidak paham metafisik, dia jalan seperti hanya memakai satu tadi ya. Cuma yang, iya kan, heaven luck-nya dia nggak bisa baca. Apa yang datang dari Tuhan, dia nggak bisa baca. Semesta ngasih dia kehidupan kayak apa, dia nggak bisa baca. Jadi dia autopilot, dia kan. Earth luck-nya sama dia nggak diatur. Dia nggak menata feng shui-nya. Dia hanya melakukan man luck-nya aja. Syukur-syukur dia melakukan man luck-nya dengan optimal, dia kerja keras, dia pinter juga, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kita mengoptimalisasi, tapi bukan berarti the only one, 100%. Bukan berarti 100% apa kata metafisik, terus lu pasti jadi begini. Karena di situ ada perannya man luck juga. Gitu. Jadi fair sih menurut saya. Tapi sebenarnya luck itu bisa di-create sendiri nggak sih? Bisa. Jadi dengan tadi misalkan udah tahu heaven luck-nya nih ya. Oke, Mas Hendra, wah ini sih emang udah bawaan pekerja keras, kepemimpinannya bagus. Kalau aku orangnya dari dulu beruntung terus, Cek. Kreatif. Iya nih beruntung ya. Iya banget sih. Ya, cuman nggak tahu itu given atau given. Kalau beruntung. Kalau aku dulu yang namanya kita ini kan punya sosok atau figur otoritas gitu ya. Ketika dia ngomong apa begitu, Mas Hendra, kamu ini ya lakuin ini setiap jam sekian dan lain sebagainya gitu. Itu kan karena yang ngomong itu figur otoritas, langsung otomatis menjadi program bawah sadar gitu. Maksudnya secara metafisik juga gitu ya? Kalau saya kan Muslim ya, dulu apa? Saya juga Muslim loh. Oh iya, saya Muslim, rajin sholat ya. Sekarang agak bolong-bolong. Saya juga sempat rajin sholat. Nah, terus kemudian
baca amalan tertentu ini setiap habis sholat asar, iya. sama maghrib gitu kan, maka kamu nggak Salawat bakal, Nariyah lah ya, segala apalah macam namanya deh. kamu nggak bakal jadi orang yang apes dan akan selalu bejo, Iya. beruntung terus. Itu saya percaya total, Cek. Betul. Saya percaya total. Sama lah. Dan saya melakukan itu hampir 2000 Ngelakoni lah gitu ya. 2005 sampai 2014 atau berapa gitu lah ya. Lama banget gitu. Dan itu saya merasa kok semuanya serba mudah, serba beruntung gitu. Berarti kan memang potensinya ada given, ada yang memang benar-benar bisa kita create gitu. Oh iya. Jadi memang destiny itu kita bisa, yang tadi destiny itu win, tapi kita tahu cara mengarahkannya gitu. Nah, ditambah kalau memang kemampuan atau minat spiritualnya tinggi, berarti ya kalau kita tercerahkan, terus dengan plus kemampuan yang kayak cerdas lah, rajin lah segala macam, kan hasilnya nggak akan menipu dari yang usaha kita kan. Usaha ditambah memang keberuntungannya lagi bagus. Di tahun yang ini sebenarnya di 2 periode dekade ini lagi death and emptiness tuh gini ya, namanya di sini memang suka agak lebay, jadi jangan langsung takut dengan death and emptiness. Mas Hendra tuh dari usia 37 sampai 56 sebenarnya masuk death and emptiness, tapi bukan berarti nggak perform. Nyatanya sekarang baik-baik aja kerjaan segala kan. Ya itu jadi bukan kartu mati lah gitu. Masih tetap bisa, masih ada, kecuali ada perubahan. Kalau dibilang karena udah nikah sekarang, bukan Mas Hendra, misalkan siapa kita baca pacenya, oh dia udah nikah nih, nikahnya waktu itu muda, belum dibacain pace pada saat nikah, pasti melalui perceraian, nggak mungkin enggak, menurut ini ya, menurut metafisik ya, tinggal prepare secara mempersiapkan emosi aja, mempersiapkan mental kalau oke, akan ada perceraian gitu. Perceraian belum tentu selalu buruk ya, bisa jadi akan mendapat yang paling baik. Kalau mau kita langkahi atau kita skip, kita nggak mau melalui perceraiannya, pada saat masih muda udah dibaca, akan ada tuh anjuran untuk kamu bagusnya nikahnya di usia 30 ke atas kah, atau 35 ke atas kah, kecuali kalau mau melalui perceraian, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya kan, tapi melalui perceraian belum tentu selalu buruk. Ada yang dia dapat anaknya hanya dari yang pernikahan pertama. Kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak punya anak.